Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Mau mendoakan? Tanya dulu. Dulu setiap kali diminta mendoakan orang sakit dengan pede tanpa bertanya, saya meminta kesembuhan untuk si sakit. Sampai sekolah, kemudian kami belajar. Sebelum mendoakan, tanya dulu apa yang akan diminta, sehingga kita sepakat dengan si sakit dan keluarganya. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Andrew Wommack bercerita, suatu ketika dia didatangi oleh orang yang lumpuh dan duduk di kursi roda. Awalnya Andrew berpikir, tentunya orang ini ingin sembuh dari sakitnya. Ketika ditanya, ternyata dia minta didoakan yang lain. Loh, tidak ingin sembuh? Di Amerika, jika seseorang sakit dan tidak bisa bekerja, maka dia mendapatkan uang tunjangan yang cukup besar untuk membiayai keluarganya. Dia tidak perlu bekerja. Jika sekarang didoakan dan sembuh, maka dia akan kehilangan tunjangan tersebut. Itulah sebabnya Yesus bertanya kepada Bartimeus. Markus 10 ayat 51 berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Barulah Tuhan Yesus menyembuhkannya. Markus 10 ayat 52 berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Adik angkat saya, Tommy Wong, menantu yang baik. Papa mertuanya sakit dan koma selama berbulan-bulan. Tubuhnya dipenuhi dengan selang dan berbagai alat bantu agar beliau tetap hidup. Bahkan diagnosa dokter paling lama umurnya tinggal 3 sampai 6 bulan lagi. Manfaatkanlah baik-baik momen bersama beliau, ujar sang dokter. Tommy sudah habis-habisan membiayai papa mertuanya. Semua kartu kredit sudah digesek. Akhirnya kesepakatan keluarga hendak menghentikan alat bantu yang terpasang. Dipanggillah seorang pendeta untuk melayani. Sebelum alat dicabut, dijelaskan kepada sang papa mertua, alat bantu hendak dicabut. Mereka sudah habis-habisan membiayainya. Lalu diingatkan, apakah ada sakit hati yang masih tersimpan di hati papa agar dilepaskan pengampunan. Saat diminta mengampuni, air mata keluar dari pelupuk mata sang papa, dan ajaibnya beliau sadar kembali setelah mengampuni. Bahkan setelah sembuh, diisi kotom, demikian panggilan Top Tommy Wong, dengan challenge tiap tahun diajak wisata dalam dan luar negeri. Ajaib kuasa Tuhan, kini beliau sudah 10 tahun sehat walafiat, aktif sebagai bendahara gereja. Wow, dahsyat. Kisah lain, mama teman putri saya seorang janda sudah koma. Lama
tidak juga pulang ke rumah Bapa. Anak-anaknya sudah habis-habisan juga membiayainya. Akhirnya mereka menyadari ada satu anak kesayangan mama yang belum bekerja, sehingga sang mama tidak tega meninggalkannya. Akhirnya anak-anaknya berkumpul dan berjanji agar mama tidak khawatir terhadap anak kesayangannya. Saudara-saudara sekandung ini berjanji akan bergotong royong untuk membiayai dan memastikan anak kesayangan mama baik-baik saja. Hati seorang mama dalam detik-detik terakhir pun tetap ingat kepada anaknya. Tidak lama setelah mereka berjanji demikian, sang mama pulang dengan damai. Suatu ketika, Andrew Wommack diminta oleh sepasang suami istri yang suaminya sakit minta didoakan. Di depan istrinya, sang suami menyatakan ingin sembuh dari penyakit kansernya. Setelah didoakan, tidak lama si suami betul-betul sembuh. Tetapi beberapa bulan kemudian sang suami meninggal. Si istri marah sekali kepada Andrew. Andrew juga tidak tahu mengapa. Tetapi yang jelas si suami benar-benar sembuh. Sekitar setahun kemudian, sang istri menemukan buku diary suaminya yang disimpan di tempat tersembunyi. Dalam diary itu, si suami bercerita bahwa dia memang sudah sembuh saat didoakan oleh Andrew Wommack. Tetapi sesungguhnya dia sudah lelah. Dia hanya berusaha menyenangkan hati istrinya. Jadi secara diam-diam dia minta pulang ke rumah Bapa. Barulah si istri memahami situasi sebenarnya. Tubuh suaminya sudah rapuh, didera penyakit begitu lama, dan baginya pulang ke rumah Bapa itulah kemerdekaannya. Keinginannya sudah cukup dia hidup di dunia ini. Belajar dari kisah ini, kadang kita tidak bisa mengambil kesimpulan menurut apa yang kita lihat secara kasat mata. Ada hal-hal tersembunyi yang baru kita ketahui setelah lama. Karena itu hiduplah dengan iman. Tuhan baik, rancangannya selalu baik, meski saat ini kita tidak mengerti. Otak kita yang sebesar kacang tidak dapat memahami pikiran Tuhan. Mari kita bersikap lebih bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.